Meskipun planet Bumi dikenal sebagai planet biru di mana lautan menutupi sekitar 70 hingga 71% dari total luas permukaannya, pemahaman umat manusia mengenai apa yang terbentang di bawah hamparan air tersebut masih sangatlah terbatas. Hingga awal tahun 2026, data resmi dari National Oceanic and Atmospheric Administration menunjukkan bahwa hanya sekitar 28,7% dari seluruh dasar laut global yang telah dipetakan. Sisanya masih gelap gulita, misterius, dan belum pernah disaksikan langsung oleh mata manusia. Paradoks eksplorasi ini menjadi sangat kontras ketika dibandingkan dengan pencapaian manusia dalam memetakan objek astronomis di luar angkasa. Melalui teknologi antariksa, para ilmuwan telah berhasil memetakan hampir 100% permukaan bulan dan Mars dengan resolusi yang sangat tinggi. Tapi, saat kita melihat ke dalam samudera kita sendiri, penjelajahan visual manusia bahkan tidak mencapai 0,001%. Kita jauh lebih tahu tentang apa yang ada di atas langit daripada apa yang tersembunyi di bawah kaki kita. Dan dari semua tempat misterius di laut dalam, ada satu lubang yang menjadi raja terakhir dan simbol batas akhir rasa penasaran manusia, yakni Palung Mariana. Untuk memahami seberapa ekstrim kedalaman tempat ini, mari kita gunakan sebuah analogi. Jika kita mengambil Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia, lalu mencopotnya dan menenggelamkannya ke titik terdalam Palung Mariana yang dinamakan Challenger Deep, puncak tertinggi Everest masih akan tenggelam sejauh 2 km di bawah permukaan laut. Tak hanya kedalamannya, tempat ini adalah area kegelapan abadi di mana matahari tak pernah menyinari area ini, dan suhunya selalu membeku tepat di atas titik 0 derajat Celcius. Akan tetapi, penghalang terbesar manusia untuk ke sana bukanlah kegelapan ataupun suhunya yang sangat dingin. Penjaga paling mematikan di tempat ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, yakni tekanan air. Di dasar celah parit ini, tekanannya mencapai lebih dari 1000 kali lipat dibanding permukaan laut. Bisa dibayangkan seperti ini. Jika kalian berdiri di dasar Palung Mariana, rasanya sama seperti ibu jari kalian harus menahan seluruh berat badan seekor badak dewasa. Atau tubuh kalian diinjak oleh 50 unit pesawat jet yang ditumpuk bersamaan. Jika dipikir secara logika, tidak mungkin ada alat buatan manusia yang bisa bertahan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup di sana. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana bumi bisa menciptakan sebuah lubang sekejam dan sedalam ini? Dan apakah ada tanda-tanda kehidupan di tempat sebrutal ini? Untuk memahami terbentuknya Palung Mariana, kita harus melihat sejarah geologi bumi ratusan juta tahun yang lalu. Diketahui bahwa kerak bumi kita itu bentuknya tidak utuh, melainkan berbentuk potongan-potongan raksasa yang disebut lempeng tektonik. Dan di barat Samudra Pasifik, lempeng Pasifik yang sudah sangat tua, dingin, dan padat bergerak ke arah barat lalu menabrak lempeng Mariana yang lebih ringan. Dalam istilah sains, proses tabrakan ini disebut subduksi. Agar lebih mudah memahaminya, analoginya seperti kalian mendorong dua buah papan di atas air secara berhadapan. Papan yang lebih berat dipaksa menunduk, melengkung, dan ambles ke bawah papan yang lebih ringan. Nah, garis lipatan berbentuk huruf V yang sangat curam akibat papan yang ambles itulah yang kita sebut sebagai palung laut. Karena lempeng ini terus bergerak, gesekan luar biasa di dalam perut bumi ini memicu akumulasi energi raksasa, menjadikannya pusat gempa bumi paling mematikan di dunia, sekaligus membentuk deretan gunung berapi aktif yang mengelilingi samudera, yang kita kenal sebagai Pacific Ring of Fire. Bisa dibilang, gesekan-gesekan yang terjadi antara lempeng tektonik inilah yang menjadi sumber gempa bumi dan membentuk gunung berapi di seluruh dunia. Keberadaan lubang raksasa ini pertama kali ditemukan pada tahun 1875 secara tidak sengaja. Saat itu kapal Inggris bernama HMS Challenger sedang berlayar di dekat Pulau Guam. Menggunakan metode lawas, para kru menurunkan tali tambang panjang yang diberi pemberat timah ke dalam laut hanya untuk mengukur kedalaman air secara rutin.
Namun, sesuatu yang janggal pun terjadi. Tali tersebut terus terulur, meter demi meter, menembus batas kewajaran lautan saat itu, hingga menyentuh angka lebih dari 8.000 meter. Penemuan tak sengaja ini mengejutkan dunia sains dan melahirkan sebuah obsesi baru di mana manusia ingin turun dan melihatnya sendiri. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1960, dua orang nekat bernama Don Walsh dan Jack Pickard memutuskan untuk melakukan misi bunuh diri bisa dibilang ya. Mereka turun menggunakan kapal selam khusus bernama Trieste. Desain kapal ini sangat unik, berbentuk sebuah tabung besar berisi bensin penerbangan sebagai pelampung, dan sebuah bola baja tebal di bawahnya yang merupakan pusat kendali awak kapal. Kenapa menggunakan bensin? Karena cairan ini tidak bisa dikompresi oleh tekanan air, tidak seperti tangki udara biasa yang akan langsung hancur. Perjalanan turun memakan waktu hampir 5 jam dalam kegelapan. Tetapi pada kedalaman 9.000 meter, suara dentuman keras menggema di lambung kapal. Salah satu jendela kaca luar kapal selam mereka retak akibat tekanan yang teramat brutal. Dan di titik ini, pilihan mereka hanya dua: kembali ke permukaan atau terus meluncur ke dasar dengan risiko mati hancur dalam hitungan milidetik jika kaca tersebut pecah sepenuhnya. Didorong oleh ego dan rasa penasaran akan ilmu pengetahuan, mereka memilih mengabaikan retakan tersebut dan tetap melanjutkan penurunan hingga akhirnya menyentuh dasar Challenger Deep di kedalaman 10.911 km, hampir 11 km di bawah permukaan laut. Mereka hanya bertahan 20 menit karena kondisi kapal yang kritis. Namun dalam waktu yang singkat itu, mereka menyaksikan sesuatu yang mengubah buku sejarah biologi selamanya. Ada bayangan makhluk hidup yang bergerak di sana, menembus asumsi lama bahwa dasar bumi adalah zona mati tanpa kehidupan. Bagaimana makhluk hidup bisa bertahan di lingkungan sekejam ini? Untuk memahaminya, kita harus melakukan perjalanan turun dan membedah lapisan-lapisan kedalaman samudera satu persatu. Karena setiap meter di bawah permukaan laut, hukum alam, suhu, dan bentuk kehidupan di sekitar bakal berubah total. Lapisan pertama dimulai dari permukaan hingga kedalaman 200 meter, yang dinamakan Sunlight Zone atau zona epipelagic. Di zona inilah lautan yang paling kita kenal berada. Cahaya matahari masih melimpah, sehingga proses fotosintesis bisa berjalan dengan sempurna di area ini. Miliaran fitoplankton tumbuh subur dan menjadi fondasi utama yang menyuplai oksigen untuk separuh planet bumi. Oleh karena itu, kehidupan di zona ini sangat ramai dan penuh warna. Kau akan melihat makhluk-makhluk raksasa yang ramah seperti paus biru, kawanan lumba-lumba, penyu, hingga hiu-hiu besar berenang dengan bebas. Namun, keindahan lautan yang penuh warna ini bakal berakhir saat kau menembus batas 200 meter. Masuk ke kedalaman 200 hingga 1000 meter, kau bakal disambut oleh Twilight Zone atau zona mesopelagic. Di sini, cahaya matahari mulai memudar drastis dan hanya menyisakan kilau biru samar-samar. Di zona senja ini, tanaman udah tak bisa hidup sama sekali karena kekurangan cahaya. Oleh karena itu, rantai makanan makhluk di sini hanya mengandalkan kotoran, bahan organik mati, dan sisa makanan yang jatuh perlahan dari permukaan laut. Fenomena unik yang oleh para ilmuwan disebut sebagai salju laut. Penghuni ikonik di zona remang-remang ini adalah ikan purba misterius seperti Goblin Shark yang berburu menggunakan moncong sensor listriknya karena matanya tak berfungsi maksimal di kegelapan. Lebih dalam lagi, melewati batas 1000 meter hingga 4000 meter, kau resmi memasuki Midnight Zone atau zona batipelagic. Sesuai namanya, zona ini diselimuti kegelapan total dan suhu air turun drastis mendekati titik beku. Di sini makhluk hidup berevolusi dengan wujud yang menyeramkan bagaikan monster. Salah satunya adalah anglerfish. Tanpa adanya energi matahari, makhluk di zona ini bertahan hidup dengan memakan satu sama lain dan menciptakan cahaya sendiri dari dalam tubuh mereka melalui proses reaksi kimiawi bernama bioluminescence, yang mereka gunakan sebagai umpan untuk memancing mangsa mendekat ke arah mulutnya. Turun lagi ke kedalaman 4000 hingga 6000 meter. Kau telah mencapai Abyssal Zone atau zona abisopelagic. Tempat ini adalah dataran dasar samudera yang sangat luas, sunyi, dingin, dan nyaris tak bergerak. Di lingkungan yang sangat miskin makanan ini, makhluk hidup mengalami fenomena yang disebut deep sea gigantism atau gigantisme laut dalam. Spesies bertulang lunak seperti udang amfipoda atau teripang laut dalam yang di permukaan ukurannya cuma beberapa milimeter. Di zona abisal ini,
justru berevolusi tumbuh raksasa hingga sebesar kepalan tangan manusia agar bisa menyimpan cadangan energi lebih lama. Akan tetapi, semua lapisan tadi belum ada apa-apanya sebelum kau menembus batas terbawah bumi di atas 6.000 meter, yakni Hadal Zone. Diambil dari kata Hades, dewa mitologi Yunani penguasa dunia bawah. Disinilah letak parit terdalam Palung Mariana berada. Secara teori medis, ikan bertulang lunak keras benar-benar tak akan bisa hidup di bawah kedalaman 8.000 meter karena kalsium tulang mereka akan langsung hancur lebur dihantam tekanan air yang mencapai ribuan bar. Namun, hukum alam itu berhasil dipatahkan oleh ikan asli penghuni parit Mariana bernama Mariana Snailfish. Bagaimana ikan tersebut mampu bertahan di kedalaman ekstrim? Mariana Snailfish berevolusi total dengan membuang semua gen tulang keras di tubuhnya. Kulitnya transparan tanpa warna, ototnya tipis, dan tengkoraknya cuma terbuat dari tulang rawan yang super lunak. Bisa dianalogikan kalau tubuh ikan ini teksturnya kenyal mirip jeli atau puding. Karena tak punya rongga udara di dalam tubuhnya dan isinya didominasi cairan lunak, tekanan air dari luar yang setara diinjak 50 pesawat jet tadi tak akan bisa menghancurkannya, karena tekanan di dalam sel tubuh si ikan dan tekanan air di luar sudah sama rata. Tak hanya snailfish, di dasar Palung Mariana yang miskin nutrisi, ilmuwan juga menemukan makhluk bernama Xenovivores. Di permukaan bumi, makhluk bersel tunggal seperti amoeba atau bakteri hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Tetapi di dasar Palung Mariana, makhluk bersel tunggal tersebut tumbuh raksasa hingga seukuran bola sepak. Ada juga udang purba bernama Hirondolea gigas yang memiliki kemampuan aneh. Mereka memiliki zat khusus di dalam ususnya yang bisa mengekstrak logam aluminium dari lumpur laut untuk membangun cangkang pelindung mereka sendiri. Bahkan, mereka mampu memproduksi enzim untuk mencerna kayu yang tenggelam ke dasar laut. Setelah ekspedisi Trieste tahun 1960, celah lubang kematian ini sempat dianggurin manusia selama 52 tahun karena saking mahalnya biaya riset dan besarnya risiko taruhan nyawa. Namun, pada tanggal 26 Maret 2012, ambisi dan rasa penasaran itu kembali bangkit. Menariknya, manusia nekat kali ini bukan dari kalangan militer atau ilmuwan, melainkan seorang sutradara papan atas Hollywood yang mensutradarai film Titanic dan Avatar. Iya, James Cameron. James Cameron tidak main-main dengan proyek ini. Ia mendanai dan merancang sendiri kapal selam vertikal super canggih bernama Deep Sea Challenger. Berbeda dengan kapal selam militer biasa yang bentuknya horizontal lebar, kapal rancangannya si James itu bentuknya tegak lurus vertikal mirip tiang. Oleh karena itu, kapal ini punya kemampuan unik, yakni bisa meluncur turun dan naik ke permukaan dengan kecepatan super tinggi demi menghemat waktu penyelaman. Akan tetapi, tantangan terbesar saat membuat kapal ini adalah menemukan bahan material bodi kapal yang ringan tapi anti remuk. Logikanya, kalau pakai baja biasa, kapalnya akan jadi terlalu berat dan akan tenggelam selamanya. Oleh karena itu, tim teknologi Cameron harus mematenkan bahan busa baru bernama ISOFLOAT. Sebuah busa mirip styrofoam pembungkus mie instan yang sangat ringan untuk membuat kapal mengapung, tapi memiliki struktur sekeras semen agar tidak remuk dihantam tekanan air dasar laut. Dan di dalam kapal selam itu, James Cameron duduk sendirian di dalam sebuah bola kabin baja yang sangat sempit. Saking sempitnya, posisi kakinya harus ditekuk ke dada dan ia tidak bisa meluruskan badan selama berjam-jam. Berkat teknologi vertikalnya, Cameron cuma butuh waktu 2 jam 36 menit buat melesat menembus kegelapan dan mendarat di dasar Challenger Deep pada kedalaman sekitar 10.900 meter. James pun berhasil menghabiskan waktu selama 3 jam di dasar terdalam lautan bumi untuk merekam pemandangan misterius dalam format 3 dimensi, termasuk menemukan hamparan gumpalan mikroba putih yang hidup dari bahan kimia batuan purba. Namun, seolah-olah keberadaannya ditolak oleh Palung Mariana, di tengah-tengah misinya mengambil sampel batu, tekanan brutal air laut merusak saluran hidrolik lengan robot kapalnya. Oli kapalnya bocor di dalam air, sistem kemudinya macet, dan lengan robot itu mendadak lumpuh total. Oleh karena itu, dengan perasaan kecewa karena tidak bisa membawa pulang sampel batu, James Cameron terpaksa membalik saklar pemberat baja dan meluncur balik ke permukaan sebelum kapalnya berubah menjadi peti mati. His submersible, Deep Sea Challenger,
It took a team of scientists and the National Geographic Society more than 7 years to make a sub able to withstand pressures at the trench's depths, 16,000 pounds per square inch. So it does stay vertical. Flies like a seahorse. Flies like a seahorse. Yeah, you know how it just stays upright in the water column, got a little fin on the back? Setelah ekspedisi James Cameron yang tidak terlalu banyak mengeksplor titik terdalam palung ini, pada tahun 2019, seorang penjelajah kaya bernama Viktor Veskovo melakukan penyelaman terdalam menggunakan kapal selam tercanggih abad ini, yakni DSV Limiting Factor. Misinya adalah merekam topografi murni dari titik paling terisolasi di planet bumi yang belum pernah dijamah peradaban modern selama miliaran tahun. Namun, apa yang terekam oleh kamera robot laut dalam miliknya justru menjadi sebuah tamparan keras bagi umat manusia. Di tempat yang tidak pernah tersentuh oleh seberkas pun sinar matahari, hal pertama yang ditemukan terdampar di atas lumpur dasar Challenger Deep bukanlah spesies monster baru, melainkan kantong plastik belanjaan dan bekas pembungkus makanan manusia. Oleh karena itu, sebuah studi ilmiah dari Universitas Newcastle kemudian memeriksa jaringan lemak udang-udang purba yang hidup di dasar Palung Mariana. Hasilnya sangat mengejutkan. Tubuh makhluk yang hidup di dasar bumi ini telah terkontaminasi oleh zat kimia beracun buatan manusia bernama PCB, sebuah zat industri yang sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 1970-an. Ironi terbesar dari Palung Mariana adalah umat manusia harus menghabiskan waktu ratusan tahun, miliaran dolar, dan mengerahkan teknologi militer tercanggih hanya untuk bisa mengintip ke dalam tempat paling murni dan paling sunyi di bumi. Tetapi sampah dan racun dari peradaban kita justru sudah sampai ke sana jauh lebih dulu sebelum sains sempat memahaminya. Laut dalam adalah perbatasan terakhir kita, sebuah monumen kekuatan alam yang sangat luar biasa, sekaligus pengingat yang nyata bahwa tidak ada satupun sudut di planet ini yang benar-benar bisa sembunyi dari dampak tangan manusia. So, what did he find? Plastic. Yes, even in one of the deepest places on Earth, Vescovo says he spotted a plastic bag and candy wrappers. In most of the deeps that I've been down, I've seen contamination of plastic or things I can't even recognize, but they're definitely man-made, which is really unfortunate. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan dengerin diriku Yeping. Silahkan share, like, dan subscribe channel OMKM ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.